oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa ya Muhammad, kamu pasti mati. Berusahalah untuk mengakhiri hidupmu dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai, sesuka hatimu, silakan. Tapi ketahui Muhammad, setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat indah ini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Perbuatlah apa saja yang ingin kamu perbuat. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan dan kamu perbuat itu, fa innaka madziyun bih, akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah. Kita boleh melakukan apa saja. Selama hayat kita masih ada di kandung badan, kita mau lakukan apa saja, silakan. Mau lakukan yang baik, boleh. Melakukan yang tidak baik, boleh. Silakan. Kamu mau sholat boleh, enggak sholat boleh. Mau jadi orang yang taat kepada Allah boleh. Menjadi orang yang selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, silahkan. Lakukanlah sesuka hati kamu. Apa saja yang ingin kamu lakukan. Mau sembahyang boleh, enggak sembahyang juga. Mohon maaf, kira-kira kalau kita enggak sembahyang, Allah rugi enggak? Allah rugi enggak? Andai kata kita sholat, Allah untung tidak? Tidak. Amal yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi amal yang kita lakukan buat siapa? Buat kita. Mau sholat boleh, enggak sholat juga boleh, Pak. Silakan. Datang malaikat Jibril, nasehatin, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa Muhammad, nanti yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, bukan di sini. Dunia bukan tempat balasan. Dunia ini tempatnya beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya beramal. Laisa darul jaza, bukan tempatnya balasan. Dunia ini hanya tempat untuk apa? Beramal, bukan cari balasan. Jangan cari balasan di sini, Pak. Nanti balasannya di akhirat. Akhirat adalah negeri balasan, bukan negeri beramal. Ini sholat yang kita kerjain, Pak. Jangan minta balasannya sekarang. Nanti baru terasa. Kalau dibayarnya di dunia terlalu kecil, Pak. Kalau sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, dibayarnya di dunia terlalu kecil. Padahal kehidupan yang paling kita butuh pertolongan adanya di mana? Di akhirat. Bapak pernah, ibu pernah dengar ketika ada sholat jenazah, kemudian ada yang berkata, keluarganya sambutan, apa katanya? Terima kasih para jamaah yang telah bersedia menyolatkan jenazah almarhum orang tua saya. Kalau orang tua saya punya salah, maafkan. Begitu enggak? Kalau dia memang punya ada urusan hutang dan piutang, silakan hubungi saya. Tolong doakan orang tua saya. Mudah-mudahan alam kuburnya diterangi oleh Allah dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Iya. Minta alam kuburnya diterangin. Pakai apa, Pak? Diterangin. Pakai apa diteranginnya? Pakai lampu ini? Enggak, ini lampu dunia. Ini lampu dunia. Lampu ini hanya bisa menerangi masjid. Lampu ini hanya bisa menerangi rumah kita. Tapi dia tidak bisa menerangi alam kubur kita. Kata Nabi, as-salatu nurun.
Salat itu adalah cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Insya ini besok mudah-mudahan alam kubur kita terang. Dengan lampu yang bernama Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Semakin baik yang kita kerjakan itu yang akan menerangi alam kubur kita. Ada berapa lampu? Ada berapa lampu? 5. Tambahin lagi Pak, lampu kristal yang paling indah. Yang paling bagus, yang paling mahal. Beli lampu tahajud namanya. Lampu duha namanya. Lampu tasbih namanya. Semakin banyak sholat yang kita kerjakan, maka insya Allah akan semakin terang alam kubur kita. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Andai kata engkau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mungkin engkau bisa selamat di pengadilan dunia. Betul? Tapi sanggupkan nanti di pengadilan Allah. Ini mohon maaf nih. Di pengadilan dunia, kita bisa bersandiwara. Kita bisa mempermainkan itu pengadilan dunia. Di dunia. Makanya kata orang, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya Pak. Kata orang, di dunia ini mudah kita mencari pengadilan. Tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Betul? Iya. Di dunia ini kita mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, maaf, jangan heran di pengadilan dunia yang benar bisa masuk penjara. Sementara yang salah bisa tersenyum di luar penjara. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Iya, di dunia. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena harta dan kekayaan yang dia miliki. Dia bisa bersandiwara dengan pengadilan dunia. Dia mampu mempermainkan pengadilan dunia. Tapi sanggupkah nanti di pengadilan Allah? Di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mahkamah ilahi. Di mana pada saat itu tidak ada satu kecil pun kejahatan yang bisa tidak terlihat di pengadilan Allah. Semua akan terperiksa. Dan pada saat itu, maaf, kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Karena pada saat itu mulut kita dikunci oleh Allah. Tangan kita yang berbicara. Kaki kita yang berbicara. Ada ayat, saya yakin Bapak Ibu pernah bahkan sering dengar ayat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ada enggak? Surah apa? Dalam surah Yasin Allah sudah berikan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian, kami kunci, kami patri mulut kamu sekalian. Udah cukup mulut bicara di dunia. Kata ulama, yang di dunia bisa ngomong, nanti di akhirat nggak bisa ngomong. Di dunia nggak bisa ngomong, tapi ntar di akhirat ngomong. Nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian. Tidak bisa bicara. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang berbicara kepadaku, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dan kaki kalianlah nanti yang akan memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Masya Allah. Silakan lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dan balasannya, dan akan diminta pertanggungjawaban. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa, kamu pasti apa? Mati. Berusahalah mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hatimu. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu akan berpisah dengan kamu.